Ini termasuk sistem terbuka. Jadi kalau kemarin ada sistem tertutup, yaitu ada piston, ada silinder, itu sistem tertutup. Sekarang sistem terbuka. Coba perhatikan. Aliran lidah dapat dijumpai pada mesin uap, turbin uap, ventilator, dan lain-lain. Kita umpamakan ada sistem seperti ini. Coba perhatikan. Jadi sistemnya kayak gambar ini ya. Ada fluida masuk, punya kecepatan, punya volume, punya tekanan, punya ketinggian. Masuk sistem ya. Jadi fluida masuk sistem, punya ketinggian. Jadi saluran masuknya punya ketinggian, punya kecepatan, fluida, punya volume yang mengalir, punya tekanan. Ini masuk pada sistem. Sistem menerima panas dan menghasilkan kerja. Kemudian ada yang keluar, di mana saluran keluar punya ketinggian V2, punya tekanan V2, punya volume V2, punya kecepatan V2. Ini sistem yang kita gambarkan di sini. Maka bisa kita analisa nanti dengan analisa bahwa ini Q min B delta U. Jadi kemarin ada rumus Q min B delta U. Kalau energi potensial diabaikan dan kinetik diabaikan. Energi lidah diabaikan. Nah, sekarang rumus ini untuk sistem terbuka itu beda. Jadi kalau kemarin sistem tertutup, Q min B delta U. Nah, ini ya. Karena delta kinetik diabaikan, potensial diabaikan, dan energi aliran diabaikan. Tapi kalau di sini sistem terbuka, coba perhatikan. Ada tambahan, yaitu karena adanya tadi Z1 itu menimbulkan energi namanya potensial. V1 itu mengakibatkan energi kinetik. Sehingga rumus ini untuk sistem terbuka I sama dengan V plus delta U plus delta EK, delta EP, delta EF. Ya. Dimana kalau kemarin Q min V delta U, sekarang ada EK, EP, dan EF. Itu diperhatikan. Jadi sistem terbuka, seperti yang kita gambarkan tadi, rumusnya rumus umum ini. Nah, sekarang kita analisa satu persatu untuk setiap keadaan. Perubahan pertambahan energi dalam persatuan massa delta U, nah, U2 min U1, energi dalam ya. Perubahan pertambahan energi kinetik karena kecepatan rumusnya setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini kinetik. Pertambahan energi potensial Gz. G kali perubahan perbedaan ketinggian. Nah, itu gravitasi, ini perbedaan ketinggian. Perubahan atau pertambahan energi aliran EF P2V2 min P1V1. Semua ini kalau kita masukkan, jadi ini akan berubah. Jadi kalau tadi ada W, ada delta U, ada EK, EP, EF. Nah, kita masukkan masing-masing. Delta U, U2 minus 1. EK setengah V2 min V1 kuadrat. EP, GZ2 min V1. EF, V2, V2, V1. Ini.
Jadi persamaannya menjadi seperti itu. Sementara itu, coba perhatikan, ini dapat diringkas dengan menggunakan ini, A sama dengan U ditambah PV. Jadi perubahan entalpi sama dengan energi dalam ditambah energi aliran. Nah, sehingga kalau ini diganti, atas ini diganti ini, berubah jadi ini. I sama dengan W ditambah H2 minus 1 tambah setengah. Coba perhatikan ya. Saya urut. Jadi sebenarnya ini nggak usah saya jelaskan. H sama dengan U kali PV. Ini U-nya. Nah, PV-nya ini. Nah, ini. Jadi H2 min H1, H2 berarti U2 min P2 V2. U1 H1 U1 min PV1. Nah, gitu ya. Jadi ini, diringkas jadi ini. Jadi ingat, ini yang panjang tadi diringkas jadi ini, karena kita ringkas H2 adalah H2 U2 ditambah P2 V2. Ini U2 ditambah P2 V2 ya. Terus H1 adalah ini U1 ditambah P1 V1. Kita sederhanakan lagi, kita masukkan dalam kurung. H1 ditambah setengah V1 kuadrat tambah GC1. H1 tambah setengah V1 kuadrat. Nah, ini ya, nanti berubah ya. Min ya, min. Ya, ini. Terus min H2 tambah ini dan seterusnya. Ini rumus yang kita gunakan untuk persamaan aliran neraka atau sistem terbuka. Jadi persamaan ini kita gunakan untuk berbagai masalah atau berbagai kondisi. Ya. Ingat, ini asal usulnya tadi adalah bahwa hukum termodinamika menyatakan W ini, ya, delta kalau sistem tertutup I min W delta I. Kalau sistem terbuka lengkap ini, karena ada energi potensial, energi kecepatan, energi tekanan. Coba ada pertanyaan untuk penjelasan tadi. Jadi kalau kita urut dari atas, ini kita bisa ini. Kenapa kok jadi seperti ini? Asal usulnya dari yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Jadi mahasiswa itu harus kritis, kayak orang apa gitu loh. Jangan diam aja. Karena diam itu ada dua kemungkinan, bisa dan tidak bisa. Sebaiknya mahasiswa harus bisa. Jadi kalau nggak belajar ya nggak bisa memang. Kalau belajar kritis, serba ingin tahu, nah, itu mahasiswa itu. Kalau udah dijelaskan lengkap gini masa nggak bisa ya. Jadi jarang orang menjelaskan sedetail ini. Nah, biasanya langsung, ini rumusnya gini, coba cari tahu. Tapi saya jelaskan dulu. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu. Untuk aliran melalui nozzle. Jadi nozzle itu adalah alat untuk memancurkan atau memancarkan ya. Mengalirkan sesuatu atau fluida supaya berubah, ada perubahan. Contohnya kalau kita punya sang air kemudian ujungnya kita tutup dengan
katup atau bakran, maka bisa kita lihat bahwa di situ ujungnya, kalau ujungnya menyempit, maka ada perubahan, ada perubahan kecepatan. Jadi selang tadi yang punya aliran air, kalau moncongnya dipersempit, maka ada perubahan. Kita lihat, nozzle ini adalah untuk merubah energi dalam menjadi energi kinetik. Jadi energi dalam menjadi energi kinetik, energi kecepatan. Ya, tadi saya bilang bahwa jadi energi tadi dirubah menjadi energi kecepatan. Lalu nozzle ini energi kecepatan ini akan menumbuk sudut turbin, misalkan untuk turbin, menumbuk sudut turbin fluida yang keluar tadi, sehingga sudut tadi karena menyatu dengan roda turbin, maka turbinnya dapat bergerak. Nah, kayak kita punya apa ya, galing-galing, kita embus angin, maka embusan tadi sebagai nozzle-nya, maka baling-baling tadi sebagai turbin. Jadi nozzle ini digunakan untuk merubah tadi energi dalam menjadi energi kinetik. Ini ada nozzle untuk turbin uap, ada nozzle untuk turbin air, ya. Jadi kalau ini uap, ini untuk turbin uap, kalau ini air, jadi untuk turbin air. Uap dari boiler sebelum masuk ke turbin dialirkan terlebih dahulu melalui kapal, sehingga kecepatan menjadi tinggi dan menunggu suhu turbin. Tidak ada kerja yang diberikan pada nozzle, dan panas yang ditimbulkan adanya gesekan atau perbedaan ketinggian ruang masuk dan keluar terhadap bidang yang sudah dapat. Kenapa kok dapat diabaikan untuk ketinggian tadi? Karena ini satu sumbu. Jadi nozzle-nya kalau mendatar itu berarti satu sumbu. Sehingga perbedaan Z1 dan Z2 itu tidak. Maka Z1 min Z2 adalah 0. Ada pada nozzle yang ini. Tapi kalau kamu lihat nanti ujung selang tadi kamu miringkan ke atas atau ke bawah, maka ada perubahan ketinggian. Itu beda nanti, jenisnya beda. Jadi pada nozzle ini tadi disampaikan bahwa tidak ada kerja yang diberikan, berarti W-nya 0. Ya. Tidak ada panas yang timbul diabaikan juga. Jadi Q sama dengan 0. Kemudian tidak ada perbedaan ketinggian, berarti Z1, Z2, 0. Nah, ini. Jadi rumus umumnya ini. W 0, Q 0, Z2 min Z1 0. Kita masukkan di sini. W 0, ya. Ini 0. Kemudian Q 0, ini 0. Terus Z2, Z1 0. Ini 0. Sehingga tinggal ini H1 setengah V1 kuadrat min H2 setengah V2 kuadrat sama. Nah, ini kita sendirikan, kita ringkas H1 min H2. Terus ini kita sendirikan, maka ketemu. Sehingga H1 min H2 sama dengan setengah min V1 tambah V2 kuadrat. Artinya bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2 kali H1 min H2. Ini rumus yang kita dapatkan karena tadi tidak ada kerja, tidak ada Q, terus apalagi tidak ada perbedaan ketinggian. Tadi saya bilang bahwa kalau nozzle-nya dimiringkan, nah ada perbedaan ketinggian, maka kita masukkan ketinggian.
Jika kecepatan uap masuk dianggap kecil atau V1 sama dengan 0 dibanding dengan kecepatan uap keluar, maka ini kalau ini nil, coba perhatikan, tinggal ini ya. V2 kuadrat sama dengan 2 kali H1 min. Atau V2 sama dengan akar 2 kali H1 min. Ini rumus untuk nozzle. Kita dapatkan rumus untuk nozzle dengan catatan tadi, W dianggap tidak ada, Q tidak ada, dan Z2 min Z1 tidak ada. Ini rumus untuk nozzle. Jadi uap yang melalui nozzle tadi punya kecepatan akar 2 kali entalpi uap masuk dan entalpi uap keluar. Itu perbedaan. Jadi setelah masuk dan keluar itu kita ukur entalpinya di akar kalikan 2, maka ketemu kecepatan pada titik 2. Jadi maksudnya bahwa di sini juga yaitu akar dari 2 kali H2 min H1. Ada pertanyaan? Jadi tinggi sekali. Kenapa kok V1 dianggap 0? Karena H2 atau V2 itu tinggi dibanding dengan, maka sesuatu yang tinggi yang sebelumnya rendah itu dianggap 0. Ini rumus untuk nozzle. Nozzle tadi punya kecepatan keluar akar 2 kali H1 min. Nah, sekarang kalau boiler, nozzle sekarang boiler. Boiler itu untuk pembangkit uap. Jadi air dimasak, kemarin sudah saya jelaskan ya, air dimasak, dinaikkan temperaturnya sampai 100, berubah, volume spesifiknya berubah, kemudian 100, dinaikkan terus temperaturnya, dipanasi terus tapi tidak naik. Jadi berubah fluida menjadi bentuk campuran antara uap dan cairan. Kemudian dipanasi terus sampai 100 lebih, maka akan terjadi namanya uap kering. Coba saya akan menjelaskan energi pada boiler. Bila boiler diberikan panas T, jadi boiler itu kan memasak air, nah berarti dipanasi oleh T. Dan boiler tidak menerima atau melakukan kerja luar atau W-nya 0. Kecepatan air masuk dan kecepatan uap keluar misalkan sedemikian rupa sehingga perubahan energi kinetik aliran sangat kecil dan dapat diabaikan. Jadi kecepatan masuk dan keluar diabaikan. Nah, untuk ya. Jadi energi kinetik aliran sangat kecil dan dapat diabaikan. Perbedaan ketinggian pipa air dan pipa uap keluar terhadap bidang reflektif juga sekecil mungkin sehingga dapat diabaikan. Kita kembali ke sumber lain. Jadi ini, tadi air masuk, ini uap keluar. Ini dianggap kecil karena hampir satu sumbu ya. Jadi yang sesuatu tidak kita berikan, jadi jangan membuat semua dihitung sehingga kita ada kesulitan. Kalau perbedaannya kecil kita anggap tidak. Jadi ingat, pada boiler tidak ada kerja, berarti W-nya 0. Kecepatan uap masuk dan keluar dianggap 0. Nah, ini. Perbedaan ketinggian juga dianggap 0. Maka kalau rumus umumnya yang tadi ini, V2 ini 0. Ini 0.
V1, V2, 0. Ini 0. W0, kita 0. Nah, ini. J2, J1, 0. Sehingga tinggal H1, H2, Pi. Sehingga ini persamaannya. Jadi boiler itu rumusnya adalah Q sama dengan H2 min H1. Atau panas yang diberikan pada boiler atau memasak air tadi adalah besarnya H2 min H1. Ini entalpi uap keluar, ini entalpi air masuk. Ya. Jadi kemarin sudah saya cerita masalah entalpi juga gitu, bahwa kenaikan temperatur maka entalpi berubah. Kalau air masuk, entalpinya berapa, jadi uap, entalpinya juga berubah. Maka ini berapa panas yang diberikan pada boiler itu adalah rumusnya H2-H1. Ada pertanyaan? Sudah paham semua kira-kira? Saya lanjut. Ini kok nggak ada artinya apa saling aktif. Nah, sekarang saya lanjutkan pada kompresor. Ini namanya kompresor revergating atau gerak bolak-balik. Ya. Ini namanya double acting. Jadi sebelah sini menghasilkan tekanan, sebelah sini juga menghasilkan tekanan. Jadi kompresor yang ada sekarang ini ada macam-macam, ada yang bentuk translasi termasuk ini, ada yang bentuk rotari. Rotari ada sentrifugal dan seterusnya. Ini reverberating atau gerak bolak-balik. Coba perhatikan cara kerja dari kompresor. Ini kerja, ini menghasilkan gerakan translasi atau bolak-balik pada piston. Jadi kalau ini ditarik ke sana, maka ini tertutup. Ini terbuka, sehingga udara tadi mengalir ke sini dan menghasilkan udara. Jadi yang tadi ini sudah masuk, udara masuk ke sini dan menghasilkan udara. Begitu sebaliknya, kalau ini digerakkan ke sana, ini yang tertutup, ini yang terbuka. Nah, jadi gerak akan bolak-balik menghasilkan udara. Kita coba menganalisa untuk kompresor. Kompresor dengan piston dapat dipakai untuk cairan atau gas. Aliran fluida pada alat ini adalah aliran mata. Pada kompresor berikan kerja luar V, tapi kalau nggak ada kerja V ini nggak bisa itu bergerak maju mundur nggak bisa karena udah V sehingga bisa. Perbedaan ketinggian pipa fluida masuk dan fluida keluar terhadap bidang referensi diusahakan seperti mungkin sehingga dapat diabaikan. Ingat, perbedaan ketinggian diabaikan. Kecepatan fluida masuk dan kecepatan fluida keluar diusahakan seperti demikian rupa sehingga perbedaan tenaga genetiknya dapat diabaikan. Jadi EK-nya atau V-nya ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan tapi bisa. Ya. Coba perhatikan, saya ulang lagi.
Kecepatan feeder masuk dan kecepatan feeder keluar disediakan diberikan juga sehingga perbedaan tenaga kinetiknya dapat diabaikan. B1 dan B2 diabaikan. Panas yang dipindah ke feeder biasanya dapat diabaikan. Sehingga kompresor dengan sistem dipilih. Jadi pada kompresor ini tadi perbedaan ketinggian saluran diabaikan. Perbedaan kecepatan diabaikan. Tidak ada panas atau mungkin panasnya kecil sehingga dapat diabaikan. Coba perhatikan Q sama dengan 0, P2 kuarter min 1 kuarter 0, P2 min 1 0. Sehingga rumus yang gede panjang ini, kalau ini kecepatan diabaikan, ketinggian diabaikan, Q-nya diabaikan, maka ketemu ini. Rumus untuk kompresor reciprocating adalah H1 min H2. Ya. Jadi kerja yang kita berikan pada kompresor adalah selisih antara entalpi udara masuk sama entalpi udara keluar. Pada kompresor sentrifugal rotari ini juga sama, menghasilkan ini W sama dengan H1 min H. Coba saya tanya, ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi, ada nozzle, ada boiler, ada kompresor. Mungkin ada mahasiswa yang kurang paham, saya jelaskan. Pak izin tanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang kalau nozzle-nya dimiringkan itu perbedaan ketinggiannya itu bagaimana, Pak? Ya, nanti bisa dianalisa sendiri. Logikanya, tadi kan kalau nozzle-nya dianggap horizontal persis, maka tidak ada Z1 dan Z2. Tapi kalau nozzle-nya dimiringkan ke atas atau ke bawah, itu ada perbedaan ketinggian. Jadi Z2 dan Z1 kita masukkan. Sehingga rumusnya tadi berbeda. Mungkin begini loh ya. Ini saya tidak menurunkan rumus yang sesuai dengan miring atau apa ya sih. Tapi logikanya, coba kamu punya semprotan, kamu arahkan horizontal, sama arahkan miring ke atas. Itu kencang yang mana? Coba perhatikan. Coba, semprotan tadi kencang mana? Antara miring ke atas sama horizontal. Kalau kecepatannya sebenarnya sama, Pak. Cuma nanti jarak semprotannya itu pengaruhnya. Jadi kecepatannya sama. Cuma jarak apanya lain. Jadi ada perubahan kan ya? Ada perubahan. Jadi yang tadi horizontal tadi sama. Coba lagi kamu miringkan ke bawah. Coba ada kemiringan ke bawah. Sama nggak dengan yang horizontal tadi? Beda. Iya beda. Jadi itu logikanya. Jadi saya tidak menurunkan rumus yang miring tadi, tapi logikanya kalau horizontal sama yang dimiringkan itu berbeda. Karena kita ingat bahwa tadi pertama yang kita lihat tadi adalah perbedaan ketinggian. Kalau Z1, Z2 ada perbedaan ketinggian, terutama yang kalau J1, J2 kita pertimbangkan untuk arah yang dimiringkan ke bawah itu lebih besar energinya daripada kita memiringkan nozzle tadi ke atas. Ya. Terus yang lain-lain, kenapa kok ada dimisalkan tadi
perbedaan kecepatan, diabaikan, dan seterusnya, itu adalah untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi sesuatu yang besar ya, dibanding dengan sesuatu yang kecil yang mungkin ya 0, tapi ini 1 juta, yang lain 1 juta, yang ini 0, yang 0, tadi ya jadi nggak usah dihitung ya. Saya lanjut. Kalau mungkin ada yang tanyakan yang lain. Sekarang kondenser. Kondenser itu adalah, coba perhatikan. Jadi kita itu orang mesin itu mengenal lagi ada nozzle, ada kompresor, ada boiler. Ini sekarang kondenser. Air pendingin dimasukkan dari luar dan pipa air dalam kondenser diambil air sehingga panas dari luar diserap air keluar. Nah, ini cerita masalah kondenser. Itu adalah alat untuk ini. Coba perhatikan. Mendinginkan uap bekas dari produksi menjadi air. Jadi ini uap masuknya. Uap masuk dialirkan ke sini. Nah, selama mengalir ke sini ada tabung pipa-pipa yang banyak berisi air masuk dingin. Air masuk dingin. Oh. Sirkulasi di sini, kemudian keluar sana. Jadi fungsinya adalah air tadi untuk mendinginkan uap tadi. Uap tadi dinginkan oleh air dingin dan air keluar ini udah menyerap panas jadi uap. Nah, itu fungsi kondenser. Jadi ingat pada instalasi uap itu uapnya, uap bekasnya tidak langsung dibuang tapi didinginkan dari uap menjadi air. Air tadi bisa dimasukkan lagi ke dalam boiler untuk digunakan atau dimasak lagi. Ya. Itu kondenser. Jadi ingat, uap masuk di sini punya kecepatan waktu uapnya. Jadi di sini berupa uap, di sini berupa air. Karena didinginkan tadi, ya. Diturunkan temperatur. Air masuk itu dingin, keluar jadi air yang temperaturnya lebih besar daripada air masuk. Kalau di sini uapnya berubah, jadi uap ini menjadi air. Coba saya ulang lagi, air pendingin dimasukkan dari luar dan pipa air di dalam kondenser dialiri air, sehingga panas dari uap diserap air keluar. Kondenser tidak menerima atau melakukan kerja dan perubahan di potensi relatif dapat diabaikan dibanding dengan jumlah panas yang diserap air. Jadi pada kondenser W-nya 0, potensialnya 0, maka rumusnya bisa kita sederhanakan jadi. Jadi kondenser itu panas yang dibuang adalah perbedaan antara entalpi beda keluar dikurangi entalpi beda masuk. Jadi kalau di sini uap ya, air kondensat itu yang keluar dari proses pendinginan pada kondenser. Ya. Jadi panas yang diserap oleh air ini besarnya adalah tadi H2-H1. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Turbin uap atau gas. Jadi nozzle ya. Sekarang turbin. Nozzle itu gandengannya uap apa turbin. Jadi ini nozzle tadi yang kita bicarakan ini. Ini roda turbinnya, ini sudu-sudunya.
Jadi pada turbin, coba perhatikan, ini uapnya melalui nozzle masuk. Ini tadi udah berubah kecepatannya menunggu suhu turbin. Suhu ini menyatu dengan roda dan poros sehingga porosnya berputar. Putaran tadi digunakan untuk menggerakkan generator, menghasilkan listrik. Coba saya analisa untuk turbin gas. Uap dialirkan melalui nozzle sehingga diperoleh uap dengan kecepatan tinggi menunggu suhu turbin. Aliran uap atau gas pada turbin adalah aliran laba. Bila rugi-rugi gesekan uap diabaikan dan proses dianggap adiabatis, sehingga Q sama dengan 0. Perbedaan elevasi uap keluar dan nozzle yang meninggalkan suhu dapat diabaikan. Serta perbedaan tenaga kinetik uap dapat diabaikan. Jadi ada tadi Q-nya 0, kinetiknya 0, potensialnya 0. Maka bisa kita dapatkan kerja dari turbin adalah ini, H1 min H2. Jadi kerja untuk keseluruhan tadi, sistem ini tadi adalah H1 min H2. Jadi turbin tadi menghasilkan H1 min H2. Ini untuk berlaku turbin uap atau turbin gas. Turbin uap itu fluidanya uap, kalau gas adalah pembakaran. Jadi hasil pembakaran itu menghasilkan energi yang bisa kita gunakan untuk turbin gas. Coba dari tadi, mulai dari awal, ada nozzle, boiler, kondenser, kompresor, kemudian turbin. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada contoh soal. Jadi harus bisa minggu depan kuis ya. Kuis untuk ngisi mid semester. Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya. Untuk air yang keluar dari kondensor itu apa bisa dikategorikan sebagai limbah, Pak? Oh, bukan. Ya, saya jawab ya. Jadi air dari kondenser itu limbah tapi dapat digunakan untuk mengisi ulang pada boiler. Jadi bukan limbah kotoran, bukan. Karena uap itu kan sama dengan air, cuma ada temperatur tinggi di situ uap sehingga bentuknya fasanya uap. Tapi kalau didinginkan jadi berubah jadi cairan. Baik, terima kasih, Pak. Jadi bukan limbah berbahaya atau apa, tapi memang uapnya berarti memang didinginkan untuk keperluan misi. Jadi kalau nggak gitu bahaya. Bahayanya gini ya. Antara air dan uap itu kan kerja terus-menerus. Kalau uapnya langsung hilang, maka airnya di boiler kan berkurang terus. Nah, itu kalau mengisi terus akhirnya apa? Susah, nanti rugi istilahnya, sistem tadi merasa rugi. Karena harus ngisi air pada boiler terus-menerus. Nah, untuk mengurangi tadi, boiler tadi menyuplai air dari, di samping ada air khusus untuk menyuplai boiler, ada air yang dimanfaatkan dari uap yang dikondensasi. Jadi kalau kamu nanti kerja di pembangkit tenaga uap, mungkin ngerti misalnya. Ada yang lain? Saya lanjut pada contoh soal. Diperhatikan ini ya. Ada contoh soal pertama. Suatu turbin uap menerima uap 50.000
pound per jam dan outputnya 500 kW. Dengan mengabaikan rugi-rugi pada turbin, tentukan perubahan spesifik entalpi dari uap yang melalui turbin bila saluran masuk dan keluar sama tinggi dan perbedaan kecepatan uap masing-masing dua. Rumusnya kita gunakan rumus turbin ini. Jadi perbedaan entalpi. Jadi gini ceritanya tadi, ada yang mengalir ini massa berarti ya. Massa uap yang mengalir itu 50.000 pon ini ya, pon per jam. Outputnya 500 kW. Jadi massanya ini W-nya 500 watt. 1 kW itu sama dengan ini. Ini satuan British thermal unit, ya, satuan panas ya. Output persatuan massa adalah W per M. Ini W kecil, ini W besar. Jadi ini daya persatuan massa. Nah, atau istilahnya ini output dari turbin tadi. Jadi W tadi 500 kW. 1 kW ini dikalikan berarti 500 kali ini dibagi 50 pound per jam bagi massa sehingga ketemu. Jadi W kecil itu persatuan massa ya, BTU per pound. Sehingga kalau tadi ada rumus ini tinggal masukkan bahwa 2-1 adalah 34,13 BTU. Yang kedua, perhatikan lagi. Udara dengan anggapan gas sempurna masuk nozzle secara diabatis. Nah, masih ingat diabatis itu apa? Dengan kecepatan diabaikan, udara masuk bertekanan 6 bar dan keluar 1 bar. Nozzle ya. Bahkan ada gambar tadi, ada nozzle kecepatan udara tekanan ya, udara bertekanan 6 bar dan keluar 1 bar. Udara masuk bertemperatur 760 derajat Kelvin. Udara keluar nozzle secara reversibel dengan massa aliran 20 km. Tentukan kecepatan keluar dan diameter keluar. Ya. R-nya sekian. Nanti adiabatis. Adiabatis. Coba perhatikan nozzle jadi ada gambar tadi nozzle punya tekanan masuk 6 bar dan keluar 1 bar. Kemudian berlaku adiabatis, maka rumusnya ini. Jadi ada P1, ini P2. Kemudian T1 udara masuk bertemperatur 760 derajat Celcius. Sehingga T2 ketemu. Untuk nozzle berlaku persamaan V2 sama dengan akar 2 kali H1 minus 2. Jadi V2, coba perhatikan, ini V2. Rumusnya adalah H2, akar 2 kali H1 minus 2. Dengan posisi ketinggian diabaikan. Jadi nozzle-nya mendatar. Dari persamaan ini, bahwa ada perubahan entalpi yaitu CP delta T. H1 minus 2, CP-nya tadi bisa kita cari. T1 min T2, T1-nya adalah 760, T2 455. CP adalah ini, bisa kita cari dengan cara ini. CP min CV adalah R. Dan gamma adalah CP per CV.
Ini ini. Ingat ini gamma. Ini gamma ya. Gamma itu gini. Gamma adalah CP per CP. Jadi ingat, ini wis ono gini. Yang pernah saya kasih itu udah ada. Jadi kamu CP min CV adalah R. Ini waktu hukum termodinamika pertama. Proses itu ada. CP min CV adalah R, karena adalah CP min per CV. Maka CP adalah diganti ya, gamma dikalikan R jadi gamma min 1. Maka CP adalah ketemu. Ini sederhana ya, gampang ini ya. Ada dua persamaan dijadikan ini. Jadi R CP min CV, gamma CP per CV ini diingat-ingatin. Sehingga kalau kita hitung, jadi CP-nya kita masukkan sini, T1 ada, T2 ada, maka sudah kita hitung. Coba perhatikan. P2 adalah 2 kali H1 min H2. H1 min H2 ini. CP. Ini. Kenapa kok kalikan 10 pangkat 3? Karena ini kilo. Jadi kan joule. Nah, ini adalah T1 min T2. Ini 2 kali akar tadi. Sehingga V2 adalah ini. Besarnya diameter saluran keluar dapat dihitung dari persamaan. Tadi V2 udah ketemu. Jadi kecepatan keluar pada nozzle adalah 781 meter per. Kita akan mencari diameternya. Coba perhatikan. Ada rumus ini. Jadi di mekanika fluida sudah ada ini bahwa massa adalah A kali V dibagi V. A kali ini volume ya. Ini kecepatan. Oh, ini volume spesifik, ini kecepatan. Volume spesifik adalah ini. RT per P. Ini rumus apa? Gas ideal. Jadi ada rumus P sama dengan P P sama dengan RT. Nah, PV sama dengan RT. Nah, ya. Ini gas ideal ini ya. Kalau dikeluarkan V-nya maka RT per P. Nah, ini ya. R-nya tadi udah ada, R-nya adalah 0,287 kilojoule per kilogram atau 0,287 kali 10 pangkat 3. Jadikan joule. P 1 bar atau 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Jadi satuan ini harus tahu. Kalau kita nggak ngerti satuan susah. Nah, kenapa ini joule ini Newton per meter segini dia persamaan ini. Kalau di sini joule ini Newton per meter. Coba saya lanjutkan lagi. Dari persamaan ini coba perhatikan. Ini jadi A sama dengan M kali V kecil. Nah, saya analisis.
Jadi M sama dengan A kali V dibagi V. Maka bisa kita teruskan lagi. V kecil sama dengan A sama dengan M kali V dibagi dengan V besar. Ini. Sekarang V-nya diganti. V kecil diganti ini. RT kali dibagi P. Nah, ini RT kali bagi P. Jadi M-nya tadi 0,2, tadi berapa sih? 2 massa. Massa ini 2 kg per detik. Nah, ini R-nya, ini T-nya, ini tekanannya, ini adalah kecepatannya. Nah, itu ya. Jadi ini M, ini R, ini tadi T, ini P, ini V. V ini V kecepatan. Sehingga ketemu rumusnya atau hitung-hitungannya ketemu. Jadi A adalah ini. Sementara itu A adalah V per 4D kuadrat. Jadi luas permukaan penampang keluar dari nozzle itu adalah A adalah V per 4D kuadrat. Ini rumus umum. Sehingga D-nya bisa kita hitung ketemu. Ini contoh nomor 2. Ada pertanyaan di sini. Siapa yang nggak jelas? Cintanya Pak, Ya, itu yang V sama dengan RT per P itu kenapa kok nggak ada masanya Pak? Kan volume spesifik. kamu boleh mencantumkan di sini masanya, Bu. Misalkan ya, ini ya, kayak ini tadi. Jadi gini ya, PVRT. Kalau P-nya, V-nya besar, berarti PV besar, MRT. Nah itu ya. Kalau ini kecil, maka PVRT saja. Tapi kalau V-nya besar, kamu tulis PV besar sama dengan MRT. Nah itu kamu tulis kayak gitu, ya. Ini loh sama aja ini. Nah, jadi sama. Jadi kalau V besar sama dengan PV besar sama dengan MRT, gitu ya. Ini deh, tak tulis lagi ya. PV sama dengan RT atau PV besar itu sama dengan MRT. Nah gini, terus saya tulis sini ya. PV besar MRT. Jadi ini sama ini. Jadi kalau V-nya kecil ya RT saja, tapi kalau V-nya besar kamu tulis MRT. Sama bahwa V kecil adalah V besar dibagi dengan M. Nah, itu nanti sama. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ada yang lain ditanyakan? Ya gitu. Jadi saya senang kalau mahasiswa itu aktif dalam diskusi. Siapa tahu saya ada kesalahan, kamu bisa ngoreksi.
ketemu diameternya 0,065 meter. Tuh. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab, tentukan kecepatan keluar. Kecepatan keluar berarti V2 tadi sudah ketemu. Kemudian diameter keluar sudah ketemu. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Jadi ingat bahwa minggu depan kita udah kuis, jadi belajarnya yang baik. Kita untuk sementara istirahat dulu ya. Nanti untuk istirahat sholat dulu, masuk jam 1:15. Kok belum lengkap ya? Mulai untuk belajar hukum kedua termodinamika. Ini ilustrasi. Jadi hukum termodinamika itu seperti ilustrasi seperti ini. Jadi ada tiga, ini air panas ya. Nah, ini kalornya menyebar ke lingkungan. Lingkungan juga memberikan efek. Jadi saling mempengaruhi, kalor ini dibuang, kemudian juga memberikan efek. Air panas melepaskan kalor ke lingkungan secara spontan. Proses kebalikannya tidak dapat terjadi secara spontan. Jadi tinggal baliknya tidak bisa. Jadi mestinya ya, ini keluar, masuk, ini harus sama. Tapi tidak pada ini tidak. Nah, jadi ini nanti kita bicarakan namanya nanti siklus. Jadi ingat, ini ada air panas, panasnya keluar menyebar ke lingkungan. Panas yang di sini tidak bisa ini balik ke sini. Hanya sebagian kecil yang bisa balik ke sini. Jadi pada termodinamika hukum pertama ini adalah kuantitas dan transformasi energi. Jadi besaran. Ada ilmu ini hukum termodinamika pertama ini besaran aja. Tapi kalau hukum termodinamika kedua ini kualitas selama proses. Jadi ini yang kita bicarakan. Nanti kita bisa melihat lebih banyak nanti. Jadi contohnya ini, keadaan awal menjadi keadaan akhir, ini melalui proses yang kita bahas pada hukum pertama. Kemudian hukum kedua, baru nanti menginjak pada keadaan. Jadi seperti mobil atau sepeda motor, itu ada proses, ada siklus. Ini siklusnya. Siklus itu mengandung tadi kualitas, efisiensi, dan seterusnya. Tapi pada hukum pertama tidak membicarakan masalah efisiensi, cuma besaran aja. Jadi yang kemarin kita lihat berapa kalornya, berapa kerjanya. Belum membicarakan masalah efisiensi. Pada hukum kedua itu sudah bicara masalah efisiensi. Ini saya nggak baca, tapi nanti kami baca sendiri ya. Ada siklus termodinamika, yaitu sistem yang menjalani satu rangkaian proses dan akan kembali pada keadaan asalnya. Sudah seperti dari sistem pada air proses akan sama dengan air asal. Tadi sudah saya singgung masalah siklus. Jadi pada motor atau mobilnya, proses yang terjadi itu berulang-ulang. Jadi ada nanti kamu belajar lagi
lihat atau baca-baca bahwa pada silinder dan piston itu cara kerjanya mulai dari angka isap. Nanti saya jelaskan ya. Angka isap itu piston bergerak turun, yang diisap adalah bahan bakar dan udara, campuran bahan bakar dan udara. Kemudian piston bergerak naik, namanya langkah kompresi. Yang dikompresi adalah campuran udara dan bahan bakar. Menjelang akhir kompresi, busi dinyalakan sehingga terjadi pembakaran. Pembakaran menimbulkan kekuatan yang dapat mendorong piston ke bawah. Itu yang kita manfaatkan sebagai langkah usaha. Kemudian berikutnya, piston naik lagi, namanya langkah 2. Dari proses langkah isap, kompresi, ekspansi, buang, itu satu kesatuan namanya siklus. Jadi kerja terus-menerus. Jadi langkah buang, isap, kompresi, ekspansi, buang, dan seterusnya. Itu namanya siklus. Jadi kerja yang berulang-ulang. Rangkaian proses yang berulang-ulang. Nah, itu namanya siklus. Ini juga ada gambaran head engine sistem terminal yang secara siklus di mana sejumlah gaul ditransfer kepadanya digunakan. Ini juga siklus. Jadi ini contoh adalah turbin. Ini turbin uap ya. Coba perhatikan gambar ini. Dari boiler. Boiler tadi sudah kita bicarakan, menghasilkan uap menuju turbin uapnya. Turbin menghasilkan kerja, uapnya keluar berupa uap bekas, masuk ke kondenser untuk didinginkan menjadi air kondensat. Air kondensat dimasukkan lagi pompa, pompa dipompakan airnya ke boiler. Nah, ini juga siklus namanya. Jadi berulang-ulang. Jadi sirkulasi dari sini ke sini muter terus. Nah, ini namanya siklus. Jadi kalau pada motor tadi juga gitu, langkah isap, kompresi, ekspansi, buang, terus-menerus bekerja kayak gitu. Itu namanya siklus. Sekarang efisiensi, yaitu performance indeks dari peralatan penghasil kerja mesin power dan dihitung sebagai rasio network output atau hasil yang diinginkan terhadap saat head input, biaya yang dapat hasil. Jadi dibagi ya terhadap head on input. Jadi apa yang kita harapkan dibanding dengan apa yang kita berikan, itu namanya efisiensi. Ini definisi secara umum. Jadi apa yang kita harapkan dibagi dengan apa yang kita berikan. Itu. Ini rumus umum. Jadi nanti lain kali kalau mencari efisiensi ya seperti itu. Apa ini? Win net out. Jadi kerja yang kita dapatkan dibagi dengan apa yang kita berikan. Kalau kita tadi memberikan gain, ini kerja yang kita dapatkan. Itu namanya efisiensi. Atau kalau diringkas kayak ini. Nah, ini. 1 min PO dibagi gain. Itu namanya efisiensi. Jadi pada hukum termodinamika itu bicara masalah efisiensi juga. Karena sudah melibatkan siklus. Apakah tinggi atau rendah efisiensinya. Tapi pada hukum pertama itu hanya melihat prosesnya saja. Ada proses kemarin kita bicarakan ada volume konstan, proses tekanan konstan, PV konstan, PV pangkat K konstan dan seterusnya. Itu adalah proses. Proses yang dilakukan secara berulang dan kontinu itu namanya siklus. Ini contoh untuk mesin pendingin. Ya, ini. Ada mesin pendingin, jadi nanti kita juga belajar masalah mesin pendingin.
ini kompresor. Jadi kita lebih jelas lagi di mesin pendingin ya. Jadi ada ini sistem. Sistem ini menghasilkan IL, yaitu IL itu temperatur yang kita harapkan pada sistem pendingin. Ini KH masuk, ini kerja. Efisiensi adalah ini, 1 min IL bagi KH. Jadi seberapa besar dia mampu mendinginkan, itu yang namanya efisiensi pada mesin pendingin. Ingat, kalau ada yang masih belum bisa dipahami, boleh tanya. Ini saya lanjutkan pada contoh soal. PLTU menghasilkan net kerja 50 MW dengan membakar bahan bakar untuk menghasilkan 150 MW energi kalau pada temperatur tinggi. Tentukan efisiensi serta kaloritas pelindungan. Ini. Menghasilkan net kerja 50 MW dengan membakar bahan bakar untuk menghasilkan 150. Jadi ini yang kita berikan. Ini yang kita dapatkan. Yang kita berikan berupa pembakaran bahan bakar ini menghasilkan 150 MW. Ini output yang kita dapatkan. Berapa efisiensinya? Ya ini dibagi tadi. 50 bagi 150 tadi ini. Ya. Kemudian WNet out. Jadi pada mesin ini ada kalor. Ini kalor yang kita berikan, ini kalor yang ini ya high low. Jadi GL adalah GH min WNetnya ini 150 kurang 50 hetam sekarang. Nanti kita coba belajar lagi secara khusus secara ini. Hetam itu kebalikan dari pendingin. Jadi hetam itu biasanya untuk menghangatkan ruangan, itu namanya hetam. Jadi kalau di Eropa sana ada musim dingin, maka perlu dikatakan. Sama dengan pendingin nanti kebalikan. Nanti saya lakukan pada pembicaraan lainnya. Jadi ada semacam efisiensi untuk hetam, itu COP. COP itu singkatan dari Coefficient of Performance. Kalau HP ini berarti hetam. Jadi COP untuk hetam adalah R itu adalah refrigerasi. Jadi refrigerasi tadi COP untuk refrigerasi. Refrigerasi itu adalah pendingin. Jadi ini COP adalah ini, kemudian hetam adalah COP untuk R. Jadi ada simbol HP sama R. Ini penghangat ruangan, ini pendingin. Jadi sama sebenarnya antara hetam dan pendingin, cuma fungsinya beda. Kalau pendingin itu mendinginkan, tapi kalau hetam menghangatkan. Kalau ada yang tanyakan silakan. Ini sebenarnya pembicaraan ini adalah tidak cuma dasar-dasar aja. Jadi saya cerita masalah orang yang dulu mengenalkan rumus-rumus. Ini pertama adalah Carnot. Carnot itu cerita masalah ada piston, ada silinder. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini siklus. Coba perhatikan, saya mulai dari 1. Piston bergerak dari titik ini, titik awal, berkembang. Jadi volumenya berkembang. Piston bergerak ke sana. Nah ini bergerak ke sana. Ini 1, 2 ya. 2, 3 dilanjutkan bergerak ke sana.
sampai pada titik 3, yaitu titik pada kalau silinder piston ini vertikal, maka ini titik mati bawah. Kemudian dilanjutkan lagi 34, poster bergerak ke sana. Ini dilanjutkan 41 sampai menyentuh titik yang namanya titik mati. Itu siklus Carnot. Jadi gambaran siklus Carnot itu adalah piston dan silinder, gerakan piston dan silinder. Jadi kayak kita pompa ban sepeda pancal itu, nah ini siklus Carnot itu kayak gitu. Nah, ini tadi gambar apa head pump dan dehidrasi. Ini saya nggak bahas karena ini hampir sama dengan itu cerita masalah siklus Carnot dan seterusnya. Ini masalah pendahuluan untuk kita bicara masalah nanti ada siklus diesel, siklus Otto, siklus dual dan seterusnya. Jadi nanti kita masih ada pembicaraan lain yang berkaitan dengan Otto, diesel dan dual. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita akan bicarakan siklus Otto dulu. Siklus Otto. Ya. Hmm. Jadi kalau ada yang tanyakan silakan. Coba dipelajari tadi contoh-contoh soal tadi sampai ngerti. Materinya kan biasa kasih